Amir Tapa yang sebagaimana kita lihat dengan niat beliau yang tulus bisa menghadirkan musola. Kalau saya lihat dari standar ini sudah masjid, karena musola itu artinya musola asal kata dari salah. Salah itu artinya tempat sholat dan berdoa, ruangan sempit kecil di sebelah rumah atau ruangan yang kosong. Tadi saya diizinkan oleh Pak Dandim untuk memberikan kultum kuliah 7 menit, maka sedikit kami mengambil faedah-faedah daripada pembangunan masjid ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan terus mengalir syafaat beliau kepada kita semua sebagai umatnya. Pembangunan ini kalau saya hitung-hitung terus mengalir untuk rumah Allah ini, dan kedepannya insyaallah tempat ini akan menjadi tempat ibadahnya kita. Apalagi di sepanjang jalur ini belum ada masjid yang berdekatan terlalu dekat, masih agak jauh-jauh. Insyaallah siapa tahu nanti setelah mulai tarawih Pak Kapolseknya imam ceramahnya Pak Dan Ramil, yang azannya bergantian Babinsa dan Babin Kamtibmas. Jadi minimal Pak Kapolsek Tapa yang sekarang dan Ramil sekarang, ya anggotanya sudah bisa kasih jadwal untuk mengganti jadwal ceramah dari Pak Kapolseknya dan Ramilnya. Di sini ada Puang Haji Ola, ada Puang Amir Kakanda. Adalah ketika ada sedekah di dalamnya. Jangankan itu, saya setiap hari lewat akan melihat teman-teman kita, anggota-anggota Babinsa, karena keringat mengurai pasir yang begitu keras, menimba air, kemudian menimbun, mengecek, kemudian naik ke atas, kemudian sampai tengah Allah ini terkelupas hitam dengan pakaian yang ikhlas yang seadanya membangun rumah ini. Insyaallah saya sedikit meneteskan air mata karena pekerjaan ini. Bapak saya adalah tentara. Saya lahir di Gorontalo, saya dibesarkan di Batalion Korem Manado. Bapak saya satu angkatan dengan Pak Amilin, dengan Pak Effendi. Saya anak tentara. Saya lama makan ransum itu, dari beras, dari roti yang keras yang saya makan. Saya hidup, saya luncur dari tower sampai bapak saya pindah di Rindam, di Semen Induk Kodam. Kemudian bapak saya pindah menjadi POM. Bapak saya Muhammad Fauzi yang pelatih bela diri Merpati Putih. Siapa yang tidak kenal di Palu adalah seorang pelatih bela diri tangan kosong dengan memecahkan es batu 12 berdiri dengan tapak tangan kanannya. Sehingga itulah menjadi memori saya. Ketika saya melihat loreng-loreng, saya teringat bapak saya. Di mana-mana saya berceramah, saya tidak malu. Saya bawa kebanggaan itu karena nama besar dari ayah saya yang bisa mendidik saya. Bapak saya dari prajurit 2, prajurit 1, Praka Kopral. Bisa dikatakan anak seorang tentara. Mau jadi apa? Tapi saya bangga sebagai anak seorang tentara. Saya bisa bersaing dengan kalangan atas. Saya bisa tampil di media TV Kompas, TVRI dan lain-lain sebagainya sebagai dai-dai kondang. Saya syiar kemana-mana, saya terbang kemana-mana, saya ceramah, dan saya bangga sebagai seorang anak tentara. Inilah sedikit penyampaian saya. Saya membuka ini karena saya melihat ada orang tua saya, Pak Dandim di sini. Ada kakanda saya, Pak Dan Ramil. Ada senior bapak saya dari bawah. Saya hormati Anda, saya hargai, saya cium kaki bapak karena saya besar daripada itu semua. Izinkan saya mendoakan, insya Allah kita semua akan diberikan Allah kesehatan, dapat bisa membawa keberkahan bagi istri, anak, dan keluarga kita tercinta. Izinkan saya memimpin doa ini secara Islam. Saya tidak menggurui Pak Dandim, tidak. Saya tidak menggurui Pak Camat, tidak. Saya tidak menggurui Pak Dan Ramil, tidak. Saya tidak menggurui teman saya Babin Kamtibmas, Babinsa, semua tidak. Tapi melainkan saya hanya sekedar mengingatkan saja. Karena ketika ajal ini akan kembali, beruntunglah mereka yang terus menyampaikan pesan kebaikan. Ketika jasadnya ditanam oleh tanah, amalannya terus mengalir kepadanya bagaikan tabungan yang nanti perhitungan mizan
siratal mustaqim. Dia berjalan pada rambut di belah 7, kecilnya tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Dia jalan mengkilat bagaikan kilat yang menyambar begitu cepat. Insyaallah kita semua akan berada pada jalan-jalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Arsil Azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wan nabi yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Ya Allah, zat Engkau yang maha menatap, tataplah kami semua yang berada di tempat ini ya Allah, dalam rangka membangun rumah-Mu ya Allah. Jadikan kami di dalam niat yang tulus yang telah bersama-sama mengantarkan pembangunan rumah-Mu ini ya Allah. Jadikan kami insan-insan yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Di sini kehadiran para pejabat-pejabat dari angkatan-angkatan militer, baik Pak Dandim dan Ramel, Pak Camat, Bapak Kasat Bimas, Kapolsek dan semua yang ada. Sehingga kita yang hadir bersama keluarga ini adalah bagian daripada bersyukur atas segala nikmat-Mu. Ya Allah, zat yang maha menggenggam, genggamlah kami semua yang berada di sini ya Allah, apapun warna, bentuk, pakaian, suku dan budayanya ya Allah. Sehingga kami tidak coba-coba bermain atau lari-lari daripada ajaran dan koridor-koridor-Mu ya Allah. Sehingga jagalah kami dalam keadaan apapun ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, zat yang maha mengabulkan, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Allahumma ya Allah, makbulan doa'ana, makbulkan doaku. Sami'na doa'ana, dengarkan doaku. Birahmatina fi majlisina hadha, rahmati kami semua yang berada pada majlis pembangunan masjid ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan, karena ketika seorang anak rindu akan almarhum ayahnya, menjelang Ramadan orang hadir dengan kehadiran orang tuanya. Saya tidak didampingi oleh ayah saya. Ibu saya adalah sebagai seorang yang ditinggalkan oleh suaminya. Sekarang ia hadir di tengah-tengah para purnawirawan dan warakauri. Ketika semua berdampingan suami istri, ibu saya meneteskan air mata karena melihat pakaian-pakaian yang ada di rumah saya. Bahkan sampai detik ini pakaian loreng ayah saya seragam, yang ketika memeluk saya ketika saya lulus menjadi seorang polisi, saya simpan dengan rapi di dalam lemari saya. Dan setiap saya pulang, saya cium seragam itu karena saya rindu kepada orang tua saya. Kita doakan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau mereka yang masih hidup. Insya Allah mereka semua akan tenang di sana, dan dengan doa anak-anaknya akan mengantarkan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna shighar. Insyaallah dengan doa kita akan terus mengalir kepada kedua orang tua kita. Salam hormat selalu dari saya, insan hamba Allah yang lemah, Ibtu Muhammad Akmal bin Muhammad Fauzi, Kapolsek Tapa Polres Bone Bolango Polda Gorontalo, alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolsek Tapa. Bapak Ibu undangan yang kami hormati.